Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang kata fasada dan makna relasionalnya dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Di kelompok kami yang pertama saya sendiri, Linda Winingsih, kemudian ada Aisyah Damayanti, ada Cep Imam Ashabul Yamin, dan ada Aswadan Mentari. Kata fasada merupakan salah satu kata di dalam Al-Quran yang memiliki makna membusukkan, busuk, menguraikan, merusakkan, dan rusak. Terdapat 24 derivasi yang diulang sebanyak 50 kali dalam Al-Quran pada 46 ayat dan 21 surat. Yaitu yang pertama, derivasi kata afsaduha terdapat pada surat An-Naml ayat 34, kemudian derivasi al-fasada yang terdapat pada 4 surat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fajr ayat 12, Quran surat Al-Baqarah ayat 205, surat Ghafir ayat 26, Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian ada derivasi al-fasadu pada Quran surat Ar-Rum ayat 41, kemudian al-fasadi pada Quran surat Hud ayat 116, al-mufsidu pada Quran surat Al-Baqarah 220, yang keenam ada al-mufsiduna pada Quran surat Al-Baqarah ayat 12, dan yang ketujuh al-mufsidina pada 10 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedelapan ada bil mufsidina pada Quran surat Ali Imran ayat 63 dan Quran surat Yunus ayat 40. Kemudian ada tufsidu dalam 4 surat dalam Al-Quran, 4 ayat. Kemudian yang ke-10 fasadin dan ke-11 adalah fasadan. Yang ke-12 ada kalmufsidina. Yang ke-13 adalah tufsiduna dan yang ke-14 adalah fasadati. Yang ke-15 fasadata, yang ke-16 linufsida, yang ke-17 liufsida, yang ke-18 liufsidu. Kemudian ada mufsiduna, mufsidina, wa fasadun, wa yufsiduna, yufsidu, dan yufsiduna. Ke-24 derivasi kata itu memiliki perbedaan makna. Kemudian setelah melakukan pencarian terhadap derivasi kata atau turunan kata dari kata fasadun, kami melakukan grouping ayat atau pengelompokan ayat sesuai tema. Dan setelah melakukan grouping ayat, dapat ditemukan ada 7 tema dalam kata fasada tersebut. Di antaranya yang pertama, Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ada tentang kerusakan dalam negeri. Yang ketiga, Allah tidak menyukai kerusakan. Yang keempat, orang-orang yang melakukan kerusakan. Yang kelima, akibat dari melakukan kerusakan. Yang keenam, kerusakan yang terjadi di langit dan di bumi. Kemudian yang terakhir adalah kerusakan di bumi. Dan poin 7 inilah yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran. Selanjutnya, penjelasan makna relasional yang akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari Aisyah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Linda atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna relasional pada masa Quranik mengenai kata fasada dengan Allah yang Maha Mengetahui. Jadi nama suratnya itu ada 4, yakni Al-Baqarah ayat 220, Al-Imran ayat 63, Quran surat Yunus ayat 40, Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang mempunyai 3 kalimat derivasi, yaitu al-mufsida, bil mufsidina, yafsidu, yang artinya orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat kerusakan, dan orang yang merusak. Relasi dengan Allah Maha Mengetahui itu, jadi yang pertama Al-Baqarah 220 direlasikan dengan kata al-mufsida.
yakni memikirkan tentang dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat memanen hasil dari amalan itu. Dunia adalah negeri yang fana dan akhirat kekal abadi. Karena itu, berbuatlah kebaikan selagi kamu di dunia agar di akhirat kamu mendapat kebahagiaan selama-lamanya. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Yang kedua, Quran Surat Al-Imran ayat 63 direlasikan dengan kata bil mufsidina dalam tafsir Abu Yasar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yakni apabila mereka berpaling dari agama yang engkau bawa dan tidak mau mengikutimu, itu adalah bagian dari kerusakan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan akan membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Yang ketiga ada Quran Surat Yunus 4, ayat 40 yang direlasikan dengan kata warabuka a'lamu. Sebelumnya dijelaskan bahwa secara umum orang-orang musyrik menolak kebenaran Al-Quran, bahkan menuduh Nabi Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Lalu pada ayat ini dijelaskan bahwa ternyata di antara mereka orang-orang musyrik itu ada orang-orang yang beriman kepadanya, yakni mengakui kebenaran Al-Quran hanya dalam hatinya, tetapi lahiriahnya tetap menolak. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, tidak mengakui kebenaran Al-Quran baik secara lahir maupun batin. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui Tuhan tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, yakni mengikuti kebatilan dan menolak kebenaran yang bersumber dari Tuhan pemelihara alam. Yang yaitu selanjutnya ada nomor 4 Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 direlasikan dengan kata fiha. Tafsir Jalalain mengatakan, ingat wahai Muhammad, ketika Tuhan berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi yang menggantikanku dalam melaksanakan ketentuanku di dalamnya, yaitu Adam. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dengan tindakan maksiatnya dan menuangkannya melalui pembunuhan sebagaimana dilakukan bangsa jin? Mereka awalnya penghuni bumi, tapi ketika mereka berbuat kerusakan, Allah mengutus malaikat untuk mengusir mereka ke pulau-pulau dan pegunungan. Di sana padahal kami selalu bertasbih memuji dengan subhanallah, menyucikanmu dari semua sifat yang tidak layak bagimu. Artinya kami lebih berhak sebagai penggantimu. Allah kemudian menciptakan Adam dari permukaan bumi. Allah mengambil segenggam dari beragam warna tanah bumi yang kemudian dicampur dengan air yang berbeda-beda. Allah lalu menyempurnakan dan meniupkan roh padanya, lalu ia menjadi makhluk hidup yang merasa setelah sebelumnya benar mati. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Linda. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya beralih kepada materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Aswadan. Kepada Saudara Aswadan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas yang namanya kerusakan dalam negeri. Ya, saya akan membahas kerusakan dalam negeri, yaitu kata fasada. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 34, ada juga dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 12, dan ada juga dalam Quran Surah Yusuf ayat 73, Quran Surah Al-A'raf ayat 127. Yang dalam Quran Surah An-Naml yang kalimatnya yaitu Al-Fasaduha, ya, Absaduha, dan dalam Quran Surah Al-Fajr yang kalimatnya itu Al-Fasada. Dalam Quran Surah Yusuf Linupsida. Dalam Quran Surah Al-A'raf Liupsidu. Yang artinya dalam surah Quran An-Naml mereka tentu binasakannya. Dan dalam Quran Surah Al-Fajr Al-Fasada yang artinya adalah kerusakan. Dan dalam Quran Surah Yusuf yang artinya itu adalah untuk berbuat kerusakan. Dalam Quran Surah Al-A'raf yang artinya untuk berbuat kerusakan. Nah, ya pada Quran Surah An-Naml direlasikan dengan mirasmati, yaitu kata Koryatun. Isi pembicaraan ayatnya berkaitan dengan bahwasanya sebagai pemimpin yang bijak, Ratu Balkis memilih jalan damai daripada berperang sebagaimana ditawarkan oleh pembesar kaumnya. Lalu Ratu Balkis berkata,
Sepengetahuanku, sesungguhnya raja-raja dan penguasa negeri, apabila menaklukkan suatu negeri, dimanapun juga mereka tentu akan membinasakannya dengan memporak-porakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia yaitu pemuka mereka jadi hina. Agar tidak ada lagi kekuatan yang mulia, yaitu agar tidak ada lagi kekuatan yang dominan, dan demikian yang akan mereka perbuat. Pada Quran Surah Al-Fajr ayat 12 direlasikan dengan medan semantik yaitu dengan kata pihak. Isi pembicaraan ayatnya berkaitan dengan hal yang mereka lakukan dengan kezaliman, banyak berbuat kerusakan, dosa dan maksiat dalam negeri itu. Pada Quran Surah Yusuf ayat 73 direlasikan dengan medan semantik yaitu katanya fil ardi. Isi pembicaraan ayatnya berkaitan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf merasa tersinggung dengan tuduhan para pembantu Nabi Yusuf. Mereka pun membela diri dengan menjawab, sebelum ini kami sudah pernah datang ke Mesir. Nah, identitas mereka kami sudah pernah diperiksa oleh petugas kerajaan. Beberapa hari yang lalu kami bahkan dijamu oleh raja. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kebenaran dan kerusakan di negeri ini. Dan kamu juga tahu bahwa kami bukanlah para pencuri seperti yang kamu tuduhkan. Mendengar jawaban tersebut, mereka para pembantu Nabi Yusuf berkata, tetapi apa hukumnya jika piala itu ditemukan di karung-karung makanan yang kalian bawa? Yang demikian terbukti bahwa kamu adalah para pendusta. Nah, pada Quran Surah Al-A'raf ayat 127 direlasikan dengan medan semantik, yaitu dengan kata fil ardi juga. Isi pembicaraan ayatnya berkaitan dengan orang-orang terkemuka dari kaum Fir'aun berkata kepadanya, hai Fir'aun, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di negeri ini, serta meninggalkan kamu Tuhan-Tuhanmu? Fitnahan ini untuk kesekian kalinya memperlihatkan kecemasan mereka akan kehilangan kekuasaan, pengaruh dan harta benda karena mereka telah melihat gejala-gejala bahwa rakyat telah memulai memalingkan muka dari Fir'aun kepada Nabi Musa setelah menyaksikan kemenangan mukjizatnya. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aswadan yang telah menjelaskan materinya. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cep Imam. Kepada Cep Imam, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tabel 3, kata fasada dengan kata tidak menyukai. Yang pertama dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 205, yang kedua Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yang ketiga Quran Surah Yunus ayat 81, yang keempat Quran Surah Al-A'raf ayat 142, dan yang kelima Quran Surah Al-Maidah ayat 64. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 yang direlasikan dengan kata Wallahu la yuhibbu. Menurut Ali Al-Naisaburi dalam Al-Wasit fi Tafsir Al-Quran Al-Majid menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-fasad adalah kehancuran, menyia-nyiakan mata uang, merusak sesuatu dengan tanpa ada unsur kemaslahatan. Dari pandangan ini, kita bisa melihat ada perbedaan mencolok antara merusak atau ifsad dan memanfaatkan atau intifa. Nah, yang kedua, Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang direlasikan dengan kata Innallaha la yuhibbu. Surat Al-Qasas termasuk surah ke-28 dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah setelah surah An-Naml dan terdiri dari 88 ayat. Surah ini diturunkan ketika kaum muslimin masih dalam keadaan lemah ketika mereka dibelenggu kekejaman kaum musyrikin Mekah. Allah menurunkan surah ini dengan tujuan untuk membandingkan dengan riwayat hidup Nabi Musa yang menghadapi kekejaman Raja Fir'aun dan akibat dari kemewahan Qarun serta memberikan janji akan kemenangan Nabi Muhammad kelak. Yang ketiga, Quran Surah Yunus ayat 81 yang direlasikan dengan kata Innallaha la yuslihu amala. Dalam tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, maka menurut dalam tafsir tersebut, maka setelah mereka lemparkan tambang-tambang dan tongkat-tongkat mereka, maka seolah-olah ia adalah ular yang merayap. Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu? Itulah yang sihir.
Ini adalah sihir yang besar. Walaupun ia besar, akan tetapi sungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Yang keempat, Quran Surah Al-A'raf ayat 142 direlasikan dengan kata wa aslih wa la tattabi' sabila. Dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, dan Allah telah menjanjikan kepada Musa untuk bermunajat kepada Tuhannya selama 30 malam. Kemudian Allah menambah tempo masanya setelah itu dengan 10 malam. Dengan demikian, sempurnalah masa yang Allah tentukan bagi Musa untuk dia berbicara dengan menjadi 40 malam. 5. Quran Surah Al-Maidah ayat 64 yang direlasikan dengan kata wallahu la yuhibbu. Tafsir Surah Al-Maidah ayat 64 melanjutkan pembahasan sebelumnya yang membahas tentang pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad dan perintah untuk menjawab sekaligus membantah pertanyaan orang Yahudi tersebut. Pada pembahasan tafsir Surah Al-Maidah ayat 64 sama halnya dengan kejadian sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang menjelaskan materinya. Selanjutnya adalah tentang kata fasada dengan golongan orang yang berbuat kerusakan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 12 dengan kalimat al-mufsiduna yang memiliki relasi dengan kata yang berarti merekalah. Ini menerangkan tentang orang-orang munafik di Madinah yang selalu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, serta menganggap kerusakan mereka sebagai kebaikan. Allah mengingatkan orang-orang mukmin agar tidak tertipu dengan semua itu. Diri mereka telah rusak karena keyakinan yang batil dan perbuatan yang jahat. Kemudian, yang kedua, pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 30, yakni kalimat al-mufsidina, yang artinya yang berbuat kerusakan itu direlasikan dengan kata al-qaumi atau yang berarti golongan. Nah, pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 30 ini dijelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah setelah keangkuhan kaumnya dan setelah mereka menentang untuk diturunkan siksa-siksa atas mereka sebagai pelecehan terhadapnya. Jadi, kata al-qaumi ini merujuk pada kaum Nabi Lut. Kemudian yang ketiga, pada Quran Surat Yunus ayat 91, kalimatnya adalah al-mufsidina yang artinya orang yang berbuat kerusakan yang memiliki relasi kata dengan wakun tamin yang artinya dan engkau termasuk. Ayat ini menjelaskan tatkala Fir'aun mengumumkan keimanannya pada detik-detik ia tenggelam di lautan dalam. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi, maksud kata wakun tamin ini merujuk pada Fir'aun yang telah berbuat kerusakan. Kemudian, pada Quran Surat Al-Qasas ayat 4, yang kalimatnya adalah al-mufsidina, sama seperti ayat sebelumnya yang memiliki arti orang yang berbuat kerusakan dan memiliki relasi kata dengan innahu kana min, yang artinya sungguh dia Fir'aun termasuk. Jadi masih merujuk pada perbuatan kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan secara umum kisah nyata yang telah disebutkan dengan menegaskan perbuatan Fir'aun yang ingin berlaku sombong dan semena-mena serta menjadikan penduduk negerinya terpecah belah dan saling bermusuhan. Firaun telah menyalakan permusuhan di antara mereka agar mereka tetap menyembah dirinya. Dia tetap merendahkan Bani Israel, memperbudak mereka dan memaksa mereka menuruti hawa nafsunya. Dia bertekad untuk menyembelih seluruh anak laki-laki Bani Israel yang lahir agar mereka tidak dapat membahayakan kekuasaannya dan membiarkan hidup anak perempuan untuk digunakan sebagai pelayan dan untuk menghinakan mereka. Orang durhaka ini termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan materi selanjutnya tentang akibat dari melakukan. Kepada Saudari Linda, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kata fasada dengan kaitannya dengan akibat atau kesudahan. Ada 5 surat, yaitu Quran Surat An-Naml ayat 14, Quran Surat Al-A'raf ayat 103, Al-A'raf ayat 86, An-Nahl 88, Ar-Rum ayat 41.
Yang pertama, Quran Surat An-Naml ayat 14. Dengan relasi kata akibatu, kandungan ayat ini adalah setelah Musa datang dengan membawa mukjizat-mukjizat yang menunjukkan atas kebenaran dan keselamatan kenabiannya, mereka menolak atau Firaun dan kaumnya dan mendustakannya dengan berkata, ini adalah seiring nyata meskipun dengan keyakinan mereka yang yakin bahwa itu adalah dari sisi Allah. Akan tetapi mereka mendustakannya dengan zalim, merasa tinggi dan sombong atas kebenaran. Maka lihatlah wahai Nabi Allah bagaimana tempat kembali orang-orang mendusta ini yang mendustakan Allah ayat-ayatnya dan para utusan Allah. Sungguh air dari mereka bahwasannya Allah akan menenggelamkan mereka di lautan bersama dengan tentara-tentara mereka. Yang kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 103 dengan relasi kata akibatu, menurut tafsir Quraisy Shihab setelah Rasul itu kami mengutus Musa alaihissalam kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa bukti-bukti yang menunjukkan kebenarannya dalam menyampaikan wahyu kami. Kepada mereka, Musa pun menyampaikan seruan Tuhannya, diperlihatkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Tetapi dengan sikap takabur, mereka menganiaya diri dengan mengingkari hal itu. Karena itulah mereka akhirnya berhak mendapat azab Allah. Maka cermatilah wahai Nabi akhir perjalanan orang-orang yang membuat kerusakan. Yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf ayat 86 dengan relasi kata akibatu berdasarkan tafsir Kemenak bahwa dan di samping jalan berusak di muka bumi, janganlah juga kamu duduk sengaja memotong di setiap jalan menuju Nabi Syuaib dengan maksud menakut-nakuti orang-orang yang melewatinya dengan ancaman pembunuhan dan terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya dari jalan yang lurus dengan mencari-cari dalih atau kelemahannya untuk menanamkan keraguan terhadap Allah. Ingatlah masa lalumu ketika kamu mendahulunya berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu dengan mengembangbiakan keturunanmu dan memberi rezeki yang banyak. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan dari umat dan suku sebelummu, seperti kaum Ad dan Samud, sebagai pelajaran agar kamu tidak mengalami nasib serupa. Sambil mengajak kaumnya beriman, Nabi Syuaib mengakhiri seruannya dengan kalimat diplomatis. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya agar menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan zalim seperti mengurangi hak manusia dalam menimbang dan menakar, dan ada pula segolongan yang tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan itu, dengan masih tetap kufur dan berbuat zalim, maka bersabarlah. Wahai dua golongan yang berbeda, sampai Allah menetapkan keputusan atas perkara itu dengan seadil-adilnya di antara kita. Dialah hakim yang terbaik memberi keputusan. Yang keempat, Quran Surat An-Nahl ayat 88 direlasikan dengan kata al-adbi bimakanu berdasarkan tafsir Al-Muyassar, orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan kenabianmu atau wahai Rasul dan mendustakan kamu dan menghalang-halangi kamu dan menghalang-halangi orang lain untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami tambahkan kepada mereka siksaan akibat kekafiran mereka dan siksaan atas tindakan mereka menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran. Siksaan demikian ini disebabkan kesengajaan mereka untuk melakukan kerusakan dan menyesalkan para hamba dengan kekafiran dan maksiat. Yang kelima, Quran Surat Ar-Rum ayat 41 direlasikan dengan kata liyudhiqahum ba'dallati amilu. Dalam tafsir Surat Ar-Rum ayat 41 ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan di lautan. Al-fasad adalah segala bentuk pelanggaran atau atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan perusakan. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk al-fasad adalah perampokan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Kerusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk kerusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagian saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, diantaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir atau memulihkan kerusakan alam. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun akan hancur. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 45 yang artinya, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyiksakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah maha melihat hamba-hambanya. Dengan penimpaan kepada mereka sebagian akibat kerusakan alam yang mereka lakukan, Allah berharap manusia akan sadar. Mereka tidak lagi merusak alam,
tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem yang dibuat Allah tetapi mematuhinya. Mereka juga tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah tetapi mengimaninya. Memang kemusyrikan itu suatu perbuatan dosa yang luar biasa besarnya dan hebat dampaknya sehingga sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Bahkan sulit dipanggil oleh alam. Sebagaimana dinyatakan firman-Nya dalam surat Maryam ayat 90 yang artinya hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang satu di bawah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia yang dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukannya dengan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator yaitu Linda. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Aisyah. Selanjutnya adalah materi yang akan dijelaskan oleh saudara kita, yakni Aswadan. Kepada Aswadan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah menyempatkan waktu pada saya. Kali ini saya akan membahas yaitu kata fasada dengan langit dan bumi. Ada dua surah yaitu yang pertama dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 74 yang katanya yaitu lapasadati. Yang kedua Quran surah Al-Anbiya ayat 22 yang katanya adalah lapasadata yang artinya dalam Quran surah Al-Mu'minun yang itu artinya adalah pasti binasalah. Dalam Quran surah Al-Anbiya yang artinya tentu keduanya telah binasa. Nah, Quran surah Al-Mu'minun ayat 71 memiliki relasi kata dengan sama watu wal ard. Pada ayat sebelumnya mengisyaratkan bahwa kaum kafir ingin hawa nafsu mereka dituruti. Dengan tegas Allah menolak keinginan itu. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka yang penuh kebatilan dan mengabaikan kebenaran, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Nah, pada ayat ini Allah menyebut alasan kelima. Ataukah mereka menolak dakwahmu, wahai Nabi Muhammad, karena engkau meminta imbalan kepada mereka atas atas dakwahmu, sedangkan engkau yakin bahwa imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia memberi rezeki yang terbaik. Tidak, engkau tidak pernah berbuat demikian. Nah, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 22 memiliki relasi kata pihima yang memiliki kandungan ayat seandainya pada keduanya langit dan bumi dan Tuhan selain Allah yang mengelola langit dan bumi, sebagaimana dugaan orang-orang kafir, tentu keduanya telah binasa karena perselisihan pengelolaan di antara dua Tuhan ini. Dengan demikian jelaslah kepalsuan dugaan orang kafir yang meyakini ada dua Tuhan atau lebih. Maha suci Allah dengan kesucian yang mutlak. Tuhan yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan kepadanya dengan tanpa dasar. Terima kasih moderator, saya kembalikan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Aswadan. Selanjutnya adalah materi tentang kata fasada dengan bumi yang akan dijelaskan oleh Saudara Cep Imam. Kepada Saudara Cep Imam, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tabel 7 yaitu kata fasada dengan bumi. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 205, yang kedua surah Ghafir ayat 26, yang ketiga surah Hud ayat 116, yang keempat surah Muhammad ayat 22, yang kelima surah Al-Baqarah ayat 11, yang keenam surah Al-A'raf ayat 56, yang ketujuh surah Al-A'raf ayat 85, yang ke-8 surah Al-Maidah ayat 32, yang 9 surah Al-Qasas ayat 83, yang ke-10 surah Al-Maidah ayat 33, yang ke-11 surah Al-Maidah ayat 64, yang ke-12 surah Shad ayat 28, yang ke-13 surah Al-Isra ayat 4, yang ke-14 surah Al-Baqarah ayat 251,
Yang ke-15 surah Al-Kahfi ayat 94, yang ke-16 surah Asy-Syu'ara ayat 183, yang ke-17 surah Hud ayat 85, yang ke-18 surah Al-Ankabut ayat 36, yang ke-19 surah Al-A'raf ayat 74, yang ke-20 surah Al-Baqarah ayat 160, yang ke-21 surah Al-Anfal ayat 73, yang ke-21 yang ke-20 surah Al-Baqarah ayat 160, yang ke-21 surah Al-Anfal ayat 73, yang ke-22 surah Al-Baqarah ayat 27, yang ke-23 surah Ar-Ra'd ayat 25, yang ke-24 Quran surah An-Naml ayat 48. Dalam kata pasada dengan bumi memang paling banyak di antara kata pasada dengan kata yang lainnya. Dalam kata pasada yang berkaitan dengan bumi ada 24 kata dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 205 yang memiliki relasi dengan kata fil ard berdasarkan tafsir ringkas Kementerian Republik Indonesia adalah dan di antara perbuatannya ialah apabila dia berpaling dari engkau, tidak lagi bersama engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, melakukan berbagai kejahatan seperti merusak tanaman dan membunuh binatang ternak, kepunyaan orang-orang yang beriman. Sedangkan Allah tidak menyukai hambanya berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, surah Ghafir ayat 26 yang memiliki relasi dengan kata fil ard, yaitu Fir'aun tidak hanya bermaksud melemahkan Bani Israel dan melenyapkan etnisnya, tetapi juga hendak memusnahkan agama Tauhid dengan membunuh Nabi Musa sendiri. Yang ketiga, langsung saja, karena dalam tabel ini banyak, jadi saya ringkas. Yang ketiga, di dalam surah Hud ayat 116 yang memiliki relasi kata dengan fil ard. Surah Hud ayat 116 setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebinasaan umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kalau sekiranya di kalangan umat-umat itu ada orang-orang yang utama yang mengajak kepada petunjuk dan melarang perbuatan buruk, tentu mereka akan selamat, akan tetapi sedikit sekali orang yang melakukan. Yang keempat, surah Muhammad ayat 22 yang memiliki relasi kata dengan fil ard. Allah mengecam sifat orang munafik yang enggan melaksanakan perintahnya dalam bentuk pertanyaan yang disertai ancaman. Maka apakah kiranya kamu berkuasa atau jika kamu berpaling dari iman, kamu akan berbuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah dan memutuskan hubungan kekeluargaan sehingga kamu saling membenci satu sama lain. Yang kelima, Quran surah Al-Baqarah ayat 11 yang direlasikan dengan kata fil out, maksudnya apabila mereka orang-orang munafik dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan, dan di antara perbuatan itu adalah menyebarluaskan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh mereka dan memberikan loyalitas mereka itu kepada orang-orang kafir. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Sehingga mereka mengumpulkan antara merusak di muka bumi dan sikap menampakkan bahwa itu bukanlah suatu tindakan pengrusakan, akan tetapi hal itu adalah perbaikan. Yang keenam, Quran surah Al-A'raf ayat 56 direlasikan dengan kata fil ard. Tafsir ayat ini adalah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaatinya, dan penuh harap terhadap anugerahnya dan pengabulan doamu. Yang ketujuh, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 85 direlasikan dengan kata fil ard. Setelah dijelaskan kisah kedurhakaan kaum Nabi Lut, kerusakan akhlak mereka karena melakukan perbuatan homoseksual, dan azab yang mereka terima, selanjutnya pembicaraan beralih kepada kisah Nabi Syu'aib dan kaumnya. Dan kepada penduduk negeri dan suku Madian, kami utus Nabi Syu'aib. Saudara mereka sendiri yang terkenal adalah orator para nabi. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan sembahan yang patut disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata yang membuktikan kebenaranku sebagai utusannya. Lanjut yang ke-8 surah Al-Maidah ayat 32
yang direlasikan dengan kata fill out. Maksud ayat ini adalah pembunuhan yang dilakukan Qabil ini ternyata berdampak panjang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemudian kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel dan juga bagi seluruh masyarakat manusia, bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau telah membunuh semua manusia karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh. Yang kesembilan, Quran Surah Al-Qasas ayat 83 yang direlasikan dengan kata fill out. Ketika Allah mengisahkan tentang Korun dan harta kekayaan dunia yang dianugerahkan kepadanya, serta akhir kesudahan yang menimpanya, dan bahwa orang-orang yang beriman mengatakan pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal solih, maka Allah mengajak untuk mencintai negeri akhirat dan Dia menginformasikan jalan yang bisa mengantarkan kepadanya. Saya seraya berfirman, negeri akhirat itu yang diberitakan oleh Allah di dalam kitab-kitab sucinya dan dikabarkan oleh para rasulnya, yaitu negeri yang menghimpun seluruh kenikmatan dan tersingkir darinya segala yang mengotori dan menyempitkan. Kami jadikan sebagai negeri yang tempat tinggal untuk orang-orang mereka, untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ke-10, Quran Surah Al-Maidah ayat 33 yang direlasikan dengan kata fill out. Surah Al-Maidah ayat 33, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Urainah. Saat mereka ke Madinah dan merasakan sakit di sana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka mendatangi unta, minum kencing dan susunya. Ketika mereka sudah sehat, mereka malah membunuh pengembalanya dan membawa pergi untanya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik hadis orang-orang Urainah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sekelompok orang untuk mencari mereka. Lalu mereka ditangkap, maka Allah menurunkan tentang hal tersebut. Ayat ini, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna wa rasulahu, yuharibuna Allah wa rasulah, dan seterusnya. Lalu selanjutnya yang ke-11, Quran Surah Al-Maidah ayat 64 yang direlasikan dengan kata fill out. Ayat-ayat yang lalu menjelaskan perilaku dan sikap buruk dari orang-orang Yahudi. Selanjutnya ayat-ayat berikut menerangkan tentang perbuatan mereka yang lebih buruk lagi. Sikap yang sangat tidak baik ini diawali ketika mereka berkata, tangan Allah terbelenggu, yang maksudnya adalah kikir atau tidak mau dimelimpahkan rahmatnya. Padahal sebenarnya tangan mereka lah yang belenggu, sehingga mereka dikenal sebagai orang yang bakhil, dan karenanya mereka lah yang akan dilaknat yang disebabkan oleh apa yang telah mereka katakan itu. Selanjutnya yang ke-12, Quran Surah Shad ayat 28 yang dijelaskan dengan kata fill out. Allah menegaskan perbedaan perlakuannya kepada orang beriman dan orang kafir. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta percaya akan keesaan kami sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mau mengikuti petunjuk kami? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa dan patuh dan pada perintah kami sama dengan orang-orang yang jahat, ingkar dan sombong? Selanjutnya yang ke-13, Quran Surah Al-Isra ayat 4 yang dijelaskan dengan kata fill out. Allah menganugerahkan kepada Bani Israel kitab Taurat agar menjadi petunjuk, tetapi mereka enggan berpedoman padanya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel, yakni anak cucu Nabi Yakub, melalui wahyu yang kami turunkan kepada Nabi Musa yang termaktub dalam kitab itu. Selanjutnya yang ke-13 yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 4 yang direlasikan dengan kata fill out. Allah menganugerahkan kepada Bani Israel kitab Taurat agar menjadi petunjuk, tetapi mereka enggan berpedoman padanya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel, yakni anak cucu Nabi Yakub, melalui wahyu yang kami turunkan kepada Nabi Musa yang termaktub dalam kitab itu, yakni Taurat. Yang ke-14, Quran Surah Al-Baqarah ayat 251 yang direlasikan dengan kata al-out. Ayat ini memiliki kandungan bahwa mereka mampu mengalahkan yakni Jalut dan tentaranya dengan izin Allah, dan bahkan seorang pemuda bernama Dawud yang bergabung dengan tentara Talut berhasil membunuh Jalut. Kemudian yang ke-15 yaitu surah Al-Kahfi ayat 94 yang direlasikan dengan kata fill out. Surah Al-Kahfi ayat 94, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa Tartar dan Mongol. Yang ke-16, Asy-Syu'ara ayat 183
yang direlasikan dengan kata fil out. Pada ayat ini Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus. Yang ke-17 surah Hud ayat 85 yang direlasikan dengan kata fill out. Dan setelah Nabi Syuaib melarang mengurangi takaran dan timbangan, seraya berkata, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil ketika berniaga, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dengan mengurangi timbangan dan takaran. Kemudian yang ke-18 surah Al-Ankabut ayat 36 yang direlasikan dengan kata fill out, maksudnya, dan kami mengutus kepada penduduk Madian suatu suku yang sangat terkenal, Syuaib. Lalu dia memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja, tiada sekutu baginya, dan beriman kepada kebangkitan, mengharapkan dan beramal untuk menghadapinya. Kemudian yang ke-19, Quran Surah Al-A'raf ayat 74 yang direlasikan dengan kata fill out. Berdasarkan tafsir Kemenang bahwa kaum Samud juga diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah, mereka patuh dan taat kepadanya. Dan ingatlah nikmat-nikmat yang kebaikan Allah kepadamu ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah yang berkuasa setelah kebinasaan kaum Ad dan menempatkan kamu di tempat yang memudahkan kamu melakukan aktivitas di bumi. Kemudian yang ke-20, Quran Surah Al-Baqarah ayat 160 yang direlasikan dengan kata fill out. Allah mengimbau umat Islam untuk menyampaikan kebenaran. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yakni kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, dengan tidak memaparkannya kepada masyarakat atau menggantinya dengan yang lain. Serta keterangan-keterangan tentang satu kebenaran dan petunjuk seperti sifat-sifat Nabi Muhammad atau hukum syariat tertentu. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, menjauhkan dari rahmatnya, dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat para malaikat dan kaum mukmin. Kemudian yang ke-21, Quran Surah Al-Anfal ayat 73 yang direlasikan dengan kata fill out. Maksud dari ayat ini adalah adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain, yakni satu sama lain tolong-menolong dalam kebatilan dan bersekongkol untuk memusuhi kalian. Kemudian yang ke-22, Quran Surah Al-Baqarah ayat 27 yang direlasikan dengan kata fill out. Berdasarkan tafsir ringkas Kemenag Republik Indonesia adalah orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, yaitu perjanjian dalam diri setiap manusia yang muncul secara fitrah dan mendukung dengan akal dan petunjuk agama sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian yang ke-23, Quran Surah Ar-Ra'du ayat 25 yang direlasikan dengan kata fill out. Maksud ayat ini adalah sebagian kebalikan dari mereka yang menerima kebenaran adalah orang-orang yang menolak kebenaran dengan melanggar dan membatalkan janji dengan sesama manusia yang dikukuhkan dengan nama Allah setelah dikelarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan seperti hubungan kekerabatan dan buat kerusakan di muka bumi dengan bermaksiat. Mereka itu memperoleh kutukan sehingga jauh dari rahmat Allah dan tempat kediaman yang buruk, neraka jahanam. Kemudian yang terakhir, yang ke-24, yaitu Quran Surah An-Naml ayat 48 yang direlasikan dengan kata fill out. Pada ayat berikut ini diceritakan tentang negeri kaum Amud yang senantiasa bermaksiat. Negeri tersebut ialah Al-Hijr yang terletak di selatan Madinah, dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang dari waktu ke waktu selalu berbuat kerusakan di bumi, yaitu segala macam kemaksiatan. Mereka tidak melakukan perbaikan terhadap diri mereka sendiri dengan beriman dan bertakwa. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Cipimam yang telah menjelaskan materi yang begitu banyak. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah tentang pengkonsepan dari relasi kata dan tema yang telah disusun sebelumnya. Kata fasada di dalam Al-Quran sering berkaitan dengan kata ya'lamu, wallahu ya'lamu, qaryatun, Allahu la yuhibbu, kana aqibatun as-samawati wal ard, dan kata fil ardi. Yang pertama, kata fasada dengan Allah mengetahui. Kata fasada berkaitan dengan wallahu ya'lamu, dengan keterkaitan bahwa Allah yang paling mengetahui tentang apa, bagaimana, siapa, kapan, dan kenapa
dapat terjadi suatu kerusakan. Terdapat 4 ayat dengan 3 derivasi kata fasada yang menunjukkan keterkaitannya tersebut, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 220 dikatakan bahwa Allah mengetahui orang yang berbuat kebaikan dan kerusakan, lalu pada Quran Surat Ali Imran ayat 63 dan Quran Surat Yunus ayat 40 yang memiliki arti bahwa orang yang berpaling dari keimanannya kepada Allah adalah orang yang berbuat kerusakan. Lalu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ketika para malaikat mengatakan bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian Allah menjawab bahwa dia lebih mengetahui mohon maaf karena sinyalnya jelek, jadi saya di offin dulu ya kameranya biar suaranya aja. Selanjutnya kata fasada dengan negeri. Keterkaitan kedua kata ini adalah tentang adanya suatu kerusakan di sebuah negeri. Ayat-ayatnya kebanyakan mengisahkan hal yang terjadi di masa lalu seperti kisah tentang Ratu Balkis yang pada masanya para penguasa negeri apabila menaklukkan suatu negeri, mereka akan membinasakan dan memporak-porandakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia, yaitu pemuka-pemuka mereka menjadi hina. Kemudian kisah Nabi Yusuf yang dituduh datang ke Mesir untuk menghancurkan negeri tersebut dan kisah Firaun di Mesir yang menganggap bahwa kedatangan Nabi Musa adalah untuk menghancurkan negara dan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, kata fasada dengan tidak menyukai. Terdapat 5 ayat yang menunjukkan keterkaitan antara kata fasada dengan tidak menyukai atau wallahu la yuhibbu. Lalu siapa yang tidak menyukai fasada atau kerusakan? Jawabannya adalah Allah. 3 ayat di antara 5 ayat lainnya menyebutkan secara jelas bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan dengan relasi kata wallahu la yuhibbu dan innallaha la yuhibbu. Sedangkan 2 ayat lainnya menunjukkan larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan dan Allah tidak membiarkan berlangsungnya sebuah kerusakan. Kedua ayat tersebut memiliki medan semantik yang berbeda, namun memiliki relasi yang menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai kerusakan dengan melarang perbuatannya dan tidak membiarkannya terjadi. Kemudian, yang keempat, kata fasada dengan golongan orang-orang yang berbuat kerusakan. Seluruh relasi kata pada ayat-ayat ini memiliki perbedaan arti dan penulisannya. Juga tidak mengandung pengulangan kata atau tikror. Namun, berdasarkan kandungan yang terdapat pada ayat-ayatnya memiliki makna general tentang golongan orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti kata hum yang menerangkan tentang orang-orang munafik di Madinah, bahwa mereka telah rusak karena keyakinan batil dan perbuatan jahatnya. Kemudian kata al-qaumi yang memiliki makna kaum Nabi Lut, lalu wakun tamin dan innahu kana min memiliki arti Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang termasuk kepada golongan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian yang kelima, kata fasada dengan akibat atau kesudahan. Terdapat 3 jenis relasi kata yang berkaitan dengan akibat, kesudahan, dan kerusakan. Di antaranya al-adzabu bima kanu, kemudian akibatun, dan liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Ketiga kata tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu menjelaskan tentang kesudahan, balasan atau akibat dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad, Samud, dan golongan orang-orang yang sebelumnya mendustakan Allah dan para rasul. Juga terdapat ayat lain yang menunjukkan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah ulah manusia, dan mereka akan mendapatkan akibat dari kerusakan yang telah mereka lakukan. Namun, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk kerusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja, dan sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi oleh Allah. Di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir atau memulihkan kerusakan alam. Kemudian yang keenam, kata fasada dengan langit dan bumi. Terdapat 2 ayat yang menjelaskan keterkaitan antara kata fasada dengan langit dan bumi. Kedua ayat tersebut memiliki kandungan tentang pemikiran orang kafir yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan di langit dan di bumi. Yang pertama, pemikiran orang kafir yang menginginkan seluruh hawa nafsu mereka boleh terpenuhi. Dan kedua, pemikiran orang kafir
yang mengatakan bahwa terdapat Tuhan selain Allah. Hal musyrik tersebut adalah suatu perbuatan dosa yang luar biasa besarnya dan memiliki dampak yang sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Bahkan sulit dipikul oleh alam, sebagaimana dinyatakan firman-Nya, hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Seluruh langit dan bumi adalah sistem yang bersatu di bawah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa semua yang ada di dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia dan dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukannya dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, kata fasada dengan bumi. Keterkaitan kedua kata ini memiliki ayat terbanyak di antara yang lainnya, yakni terdapat 24 ayat. Dengan menelusuri ayat-ayat Al-Quran tersebut, nampak bahwa penggunaan kata ini memang sangat komprehensif. Fir'aun misalnya digolongkan sebagai al-mufsidun karena tindakannya menyembelih anak laki-laki bangsa Israel, atau karena ia ingkar dan berbuat zalim terhadap ayat-ayat Allah pada Quran Surat Al-A'raf ayat 103. Kemudian, kaum Nabi Syu'aib juga disebut al-mufsidun dalam konteks kecurangan mereka dalam menggunakan takaran dan timbangan serta mengambil hak orang lain dengan cara yang curang. Kemudian, ayat-ayat lainnya yang memiliki relasi dengan kata al-ardi atau bumi. Dari seluruh ayat tersebut memiliki kandungan makna bahwa kerusakan yang ada di bumi dapat disebabkan oleh dosa yang dianggap kecil, seperti mengurangi timbangan dan merusak tanaman, sampai dosa besar lainnya seperti merampok, membunuh para nabi, kemusyrikan, melakukan pembegalan, dan dosa-dosa lainnya. Seorang pakar tafsir terkemuka pada era sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ketika menafsirkan ayat yang dikemukakan pada pendahuluan di atas, mengatakan yang dimaksud kerusakan di muka bumi dalam ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 11-12 adalah jalan kekufuran dan perbuatan maksiat. Sehingga logis apabila sejumlah ulama tafsir menarik sebuah kesimpulan bahwa kekufuran dan maksiat kepada Allah merupakan sumber dari kerusakan. Maknanya, status kufur dan maksiat adalah akar kerusakan yang menimbulkan kerusakan yang lain di atas bumi. Sebagaimana dikatakan salah satu seorang tafsir, Imam Asy-Syaukani, bahwa perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dan maksiat adalah sebab timbulnya berbagai kerusakan di alam semesta. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak yang terlewat atau kurang jelas penjelasannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.